Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang konsep dasar kewirausahaan. Nah, jadi anggota kami ada Cantika Sinta, Septia Pasaribu, Fatur Ariansa, dan Andika Rifki. Dan yang pertama kami akan membahas tentang definisi. Definisi dari wirausahawan sendiri menurut Arman Hakim adalah seorang inovator yang menggabungkan teknologi yang berbeda dan konsep bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa, yang mampu mengenali setiap kesempatan yang menguntungkan, yang menyusun konsep strategi perusahaan, dan berhasil menerapkan ide-idenya. Kemudian selanjutnya ada lagi definisi dari Fadel Muhammad, yaitu wirausahawan adalah penentu resiko yang aktif berinovasi dan berusaha memperkecil resiko sehingga dia benar-benar paham akan resiko yang dihadapinya. Dan itu ada juga definisi dari Jean Baptiste Say pada tahun 1803, yaitu wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, yaitu efektif dan efisien, dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi tinggi. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik wirausahawan. Apa saja karakteristik wirausahawan? Nah, yang pertama adalah selalu berpikir positif. Berpikir positif membantu melihat segala sesuatu secara positif dan terbuka. Akibatnya dapat membuka pikiran untuk mendapatkan ide kreatif dan inovatif. Kemudian berani menanggung resiko. Setiap keputusan tentu ada resikonya juga dalam dunia bisnis. Namun bagaimana caranya tetap berpikir positif, memikirkan cara bangkit dari kegagalan dan membangun bisnis kembali. Itu semua menunjukkan bahwa Anda wirausahawan sejati karena tidak takut gagal. Kemudian memiliki niat dan tekad yang kuat. Saat memutuskan untuk bisnis, Anda dihadapkan banyak hal baru dalam membangun bisnis Anda. Kesuksesan dalam berbisnis juga tidak mudah untuk diraih, perlu didasari atas niat dan tekad yang kuat. Kemudian pantang menyerah dan selalu bersyukur. Tentu kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita hadapi dengan bisnis kita, entah itu baik atau buruk. Karakteristik yang berikutnya adalah selalu belajar hal-hal baru. Seperti yang dikatakan oleh Hisrich, kewirausahaan merupakan ilmu yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Dunia terus berubah, begitu juga bisnis. Diperlukan sikap yang terus belajar hal baru agar bisnis kita dapat bertahan. Kemudian percaya diri dan bersikap jujur. Contohnya, misalkan saat kita berhadapan dengan klien, rekan bisnis, percaya diri dan jujur merupakan kunci utama dalam menghadapinya. Kemudian, memiliki kreativitas yang tinggi dan selalu inovatif. Semakin banyaknya wirausahawan, semakin banyak juga pesaing-pesaing. Maka kreativitas dan inovasi dapat membuat bisnis Anda menjadi lebih baik. Kemudian bekerja keras, disiplin, dan tidak malas adalah sifat yang diperlukan oleh setiap orang, apalagi di dunia bisnis yang merupakan dunia penuh tantangan, hambatan, masalah, dan rintangan. Kemudian, pandai memanfaatkan peluang usaha menjadi modal utama seorang wirausahawan. Ada dua cara untuk mengembangkan sikap ini, yaitu pahami potensi diri Anda, kemudian menghitung modal yang Anda punya. Kemudian, aspek jiwa wirausaha. Seorang wirausaha harus memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme. Kemudian, memiliki ketekunan, tekad yang kuat, suka bekerja keras, dan sifat inisiatif. Lalu, seorang wirausaha harus suka pada tantangan. Kemudian, wirausaha harus fleksibel, serba bisa, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Lalu, memiliki cara pandang yang berorientasi pada masa depan, tentunya harus kreatif dan inovatif, dan tak lupa realistis juga. Selanjutnya ada faktor pengaruh jiwa wirausaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada banyak. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi memainkan peran yang sangat vital dalam pertumbuhan ekonomi seorang pengusaha. Tidak peduli apa, bagi setiap imajinasi untuk menjadi sebuah penemuan, Anda membutuhkan aliran modal. Setiap mesin atau peralatan yang Anda butuhkan membutuhkan investasi pada awalnya. Jika seseorang tidak mendapatkan modal dari pemerintah atau sarana sendiri, maka gagasan seorang pengusaha tidak pernah mendapatkan bentuk. Yang kedua, ada faktor sosial. Tidak mudah untuk tidak menjadi bagian dari ras masyarakat. Pengusaha datang dengan ide mereka yang berbeda yang tidak selalu siap diterima oleh masyarakat. Ada banyak faktor lain yang terkait dengan masyarakat yang penting seperti pendidikan, kesadaran, penelitian, dan kesiapan untuk menerima perubahan dan menjadi bagian yang sama. Yang ketiga ada faktor budaya. Ada banyak inovasi yang tidak didukung oleh front budaya suatu bangsa, dan itulah mengapa mereka tidak pernah bisa sukses. Ada banyak pengusaha yang harus mengambil giliran lain untuk menyesuaikan etika budaya bersama dengan keuntungan. Yang keempat, ada dukungan keluarga. Tidak peduli seberapa keras Anda berpergian sendiri, pada titik apapun Anda berada, Anda hanya membutuhkan keluarga Anda sebagai penopang. Jika keluarga tidak mendukung selama perjuangan seorang wirausaha, maka itu menghasilkan ide-ide yang hancur. Selain itu, latar belakang keluarga juga penting. Seorang pengusaha dari keluarga bisnis akan siap mendukung ide startup, sementara keluarga layanan kelas menengah akan memilihkannya berulang kali.
Yang kelima ada pendidikan. Pendidikan termasuk faktor yang penting karena pembelajaran dan pengaruh jiwa wirausaha kita sudah dapat terdampak dari pendidikan yang kita tempuh. Contohnya, orang yang menempuh pendidikan dalam kewirausahaan memiliki jiwa wirausaha yang lebih baik. Selanjutnya ada kemandirian. Sikap yang segala sesuatunya dilakukan secara sendiri, yang memungkinkan seseorang tersebut dapat melakukan secara bebas apa saja yang ingin dilakukan. Bersikap mandiri dapat memunculkan sikap lain, seperti sikap rasa percaya diri. Selanjutnya model jiwa wirausaha. Wirausahawan tentunya memiliki jiwa wirausaha. Tapi apa sih model yang baik untuk wirausaha? Locus of internal control, atau keyakinan seorang individu bahwa yang mengendalikan nasib adalah dirinya sendiri. Kalau dia mau mengubah nasib, dia harus berusaha. Menjadi model jiwa wirausaha yang paling penting. Biasanya orang yang memiliki keyakinan tersebut cenderung memiliki personal values, yaitu suatu keyakinan yang berfungsi sebagai standar dalam cara pengambilan keputusan. Lalu ada orientasi, yaitu peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar. Berikutnya, memiliki planning atau rencana untuk melakukan bisnisnya dan memiliki sifat resiko moderat, yaitu seseorang yang cenderung berani mengambil risiko yang lebih besar. Namun mereka berhati-hati dalam mengambil instrumen investasinya. Umumnya mereka akan mengambil jumlah investasi pada instrumen yang beresiko. Lalu ada kreativitas dan kemandirian yang sangat diperlukan. Dan terakhir ada ambisi, mengejar prestasi yang tidak kalah penting. Umumnya mereka akan mengambil jumlah investasi pada instrumen yang beresiko. Lalu ada kreativitas dan kemandirian yang sangat diperlukan. Dan terakhir ada ambisi, mengejar prestasi yang tidak kalah penting. Pola asuh orang tua itu menjadi model jiwa wirausaha yang tidak kalah penting juga. Menurut Petranto pada 2006, pola asuh autoritatif akan menghasilkan karakteristik anak-anak yang mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan teman, mampu menghadapi stres, mempunyai minat terhadap hal-hal baru, dan kooperatif terhadap orang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai profil wirausaha. Adapun beberapa profil dari seorang wirausaha, yaitu yang pertama percaya diri, kedua orientasi pada tugas dan hasil, yang ketiga berorientasi pada masa depan, yang keempat adalah memiliki jiwa kepemimpinan, yang kelima yaitu orisinalitas, dan yang keenam adalah seorang pengambil risiko. Selanjutnya kita akan membahas mengenai falsafah wirausaha. Seorang wirausaha harus banyak belajar mengenai dirinya sendiri. Hal ini agar seorang wirausaha dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian kegagalan usaha harus diterima sebagai pengalaman. Seorang wirausaha juga harus mengetahui bahwa kekuatan berusaha datangnya dari tindakannya sendiri dan bukan dari tindakan orang lain. Seorang wirausaha juga harus mengetahui bahwa resiko kegagalan akan selalu ada, tetapi mereka harus dapat menerimanya dan bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Yang selanjutnya, meskipun selalu mengalami kegagalan, seorang wirausaha juga harus mengalami suatu keberhasilan usaha. Kemudian prestasi total sebuah bisnis ditentukan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh wirausaha itu sendiri. Yang selanjutnya, seorang wirausaha harus mampu menerima apa adanya, tetapi juga mengurangi kelemahan dari diri sendiri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.